Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa timmul hajja wal umrata lillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail anna faqad bil haji kana faqad fi sabilillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laysa lahul jazaa ilal jannah. Sadaqallahu sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walimah dulu baru haji ya. Nah ini, sedangkan di dalam Hasyiah Jamal itu haram hukumnya menyebut orang haji yang dia tahu bahwa orang itu belum haji. Haram ya. Jadi seperti kita tahu nih teman kita belum haji, tetangga kita belum haji, bahkan udah umroh sekalipun, nyebut haji itu haram. Makanya ada suatu ajaran ya yang gak sebutkan itu, dia jangankan nyebut haji, pakai peci putih aja haram. Apa sebabnya? Sebab takut orang itu nyebut haji. Padahal mah yang diharamkan itu yang nyebutnya, bukan yang pakai pecinya. Yang namanya peci haji itu sebaik-baik warna putih. Dan ketika orang nggak tahu menyebut kita haji, nah itu jadi doa. Makanya ketika ke pasar-pasar atau di mana orang nyebut kita haji ya, ibu haji, itu jangan kita, saya mau belum haji, janganlah, aminin aja di hati. Tapi kalau udah tahu tadi nggak boleh, itu haram hukumnya, karena kesannya bohong. Makanya hati-hati ya, jangan karena cari muka segala apa, orang belum haji walaupun udah umroh itu udah disebut haji. Nah dibilang ya itu yang harus diluruskan ya. Bahkan kudunya yang udah jadi haji juga nggak kudu pengen amat yang disebut haji ya. Jangan kayak Haji Muhyiddin gitu. Iya mentang-mentang udah berapa kali haji ya, kalau nggak disebut haji itu nggak nengok, bahkan marah ya. Nah mau bilang ya, jalik ya. Ini nih harus diluruskan. Ya kita doakan ya. Jadi Bapak Haji Ridwan udah haji, alhamdulillah nih ya, luar biasa, beliau berkah. Itu walaupun beliau ini tinggal di perumahan, tapi udah 2 kali, insya Allah ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau ini diberikan kelancaran, keselamatan, dari pergi sampai pulang, kesehatan lahir batin, sehingga bisa betul-betul menunaikan manasik haji dengan sempurna, yang nantinya insya Allah bisa meraih haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kepada para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh dan masyarakat yang tidak sebut satu persatu ya, karena banyak dan juga kalau disebut sebagian takut diri yang lain. Jadi pokoknya kita doain semuanya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat dan batin, sehingga bisa istiqomah memimpin kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada aparatur pemerintah khususnya, kalau Bapak Lurahnya mungkin ada ya. Kalau RT, RW ada, Bapak RW ada. Alhamdulillah mantap RW ya. Ya, apalagi RT mah pasti ada ya. RW aja datang, RT kagak. Terlalu ya. Ada RT-nya, Pak? Hah? Tuh, iya banyak RT lah ya. Luar biasa. Kita doakan aparatur pemerintah ya,
khususnya Bapak RW, para PRT ya. Mudah-mudahan selalu diberikan hidayah atau petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan amanah. Amin ya rabbal alamin. Kepada para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, wabil khusus YouTuber yang eksis Pasar Hijau. Kita doakan mudah-mudahan ya kita semua selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah petunjuk. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga pastinya insyaallah akan mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak baik dunia lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nih kita udah sama-sama bisa kumpul silaturahmi ya. Mudah-mudahan jadi penyebab mudah dan banyak serta barokahnya rezeki kita dan pastinya panjang umur dalam keadaan berkah juga. Dan tadi sudah sama-sama ya kita baca hadiah puji, apalagi ini momen malam Jumat ya. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga para ahli kubur kita diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadah terutama diri dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terutama insyaallah ngaji ya pada malam ini karena memang momennya adalah walimatus safar haji. Insya Allah saya akan sampaikan tentang haji. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kita telah ketahui bahwa yang namanya ibadah haji, ibadah ya, jangan naik. Kalau naik mah murah bisa cepat. Kok? Ya gampang, naik mah asal cariin aja perempuan yang udah jadi haji tiket, jadi naik haji, betul? Gampang naik haji mah, murah lagi. Nah ini mah ibadah haji ya, yang lama tapi jangan khawatir, insya Allah ya kalau memang sudah dimudahkan oleh Allah gampang. Juga mahal, pokoknya mah jangan bicara mahal. Kalau memang Allah cukupkan, nggak ada yang sulit. Nah, bahkan nih yang namanya ibadah haji ini termasuk rukun Islam, betul? Juga ada jelas dalil nasnya. Makanya ketika orang itu mengingkari, naudzubillah, itu bisa kufur hukumnya. Mana dalil nas itu ya? Udah viral, udah maklum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban Allah yang harus hak Allah yang harus dipenuhi oleh manusia yaitu hijrah, haji ke Baitullah ya. Tentunya sebagai syaratnya adalah di situ harus puasa, khususnya puasa finansial gitu ya. Jadi enggak semua orang wajib atau kasihkan yang miskin. Makanya di situ ada syarat kemampuan di dalam fikih itu diatur, di antara syaratnya harus mampu ya. Nah maka karena memang dasar ibadah haji itu wajib, pasti syarat pahala dan keuntungannya. Karena di dalam agama jangankan yang wajib, yang sunnah juga itu penuh syarat dengan keuntungan. Nah makanya apa aja nih keuntungan ibadah haji. Nah ini mudah-mudahan jadi keyakinan bagi haji rajuan dan istri ya, juga yang lainnya, mudah-mudahan juga jadi motivasi buat yang belum haji. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, al-hujjaj wal umar. Jadi kalau udah haji pasti umrah, betul? Kalau umrah belum tentu haji. Kalau orang ibadahnya udah pasti umrah, karena memang jadi serangkaian, apalagi yang namanya haji tamattu ya, bahkan ifrad juga. Kecuali kalau haji kiron baru dibarengin, betul? Nah, al-hujjaj orang haji wal umar dan yang umrah waqtullah itu adalah tamu Allah. Yang namanya tamu Allah ya, kita jangankan jadi tamu Allah, tamu orang aja tuh, apalagi diundang. Itu kira-kira kalau kita sopan disambut nggak? Disuguhin nggak? Bahkan kalau saking senangnya dia suruh nginep, betul?
besok pulang dibawain, benar? Kalau memang sopan, apalagi ini mah Allah akan lebih daripada segalanya. Makanya kalau ada ceritanya orang jamaah haji di sono uang banyak, tapi kok dia kelaparan. Saya tahun 2010 ya, itu berangkat haji. Itu katanya nggak banyak, ada yang ketemu nasinya basi mulu waktu di Madinah itu. Keluar dari yang nyasar mah, itu kalau udah nyasar, duit nggak laku. Ada ya, paling dia bawa uang banyak, tapi karena nyasar gitu boro-boro ya buat belanja. Ya kan seperti di Muzdalifah aja kan itu nggak bisa jajan itu, nggak ada tukang makanan. Ya. Singgah doang kan di Muzdalifah itu. Jadi sangat kasihan. Apa sebabnya? Mungkin dia kurang sopan, nggak beradab, nggak berakhlak. Apa sebabnya? Mungkin karena satu, kurang tahu ilmunya, asal ibadah haji aja karena ada duit. Dan yang lebih disayangkan, mungkin dia karena kurang ikhlas. Nauzubillah min dzalik. Nah itu ya. Pertama, jangan khawatir nih, haji rajuan ini suatu kehormatan besar karena menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya wa inda'au irsalu utu, ketika mereka minta pasti dikasih. Wa inda'u ujibu, dan ketika mereka itu berdoa pasti ijabah. Jadi jamaah haji mana ya, atau umroh khususnya, itu di sana itu kalau minta, kalau ngedoa pasti dikasih dan dijabah. Apa sebabnya? Karena di sana mah bukan aja waktu ijabah, tapi juga tempat ijabah. Kan kalau kita mah cuma saat atau waktu ijabah aja ya, seperti umpamanya ketika azan, ketika habis sholat 5 waktu, betul. Ketika tengah malam boro-boro ya, enak tidur ya. Ketika hujan, dan masih banyak lagi sebetulnya gitu ya, waktu-waktu ijabah itu. Tapi sekali lagi hanya waktu, sedangkan di Mekah mah itu bukan aja waktu, juga tempat. Itu di sekitar Masjidil Haram aja itu banyak tempat-tempat ijabah. Nah, kalau dia berdoa minta di situ, ya di samping waktunya waktu ijabah, tempatnya juga ibadah ijabah, pasti diijabah. Makanya di sana nanti jangan lewatkan haji rajuan ya, untuk memperbanyak doa, khususnya untuk saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita gitu ya, kita doakan. Insya Allah ya. Kemudian di akhir hadis itu wa in anfaqu uhlifa alaihim. Ketika mereka infak untuk haji, maka pasti diganti. Ini jangan takut, ntar kalau saya pakai ibadah haji ini bagaimana nanti pulangnya. Jangan khawatir, pasti diganti. Bahkan di dalam mukadimah tadi saya katakan an-nafaqatu fil haji kan-nafaqati fisabilillah. Infak untuk haji sebagai ONH, sekarang bukan ONH, apa namanya? Dulu kan ongkos naik haji ya. Sekarang apa tuh? Bukan ONH, ibarat bukan. Pokoknya sama aja deh gitu ya, intinya mah. Itu sama dengan nafkah di jalan Allah untuk kejayaan Islam. Ini luar biasa ya. Yang pastinya sekurang-kurangnya dibalas 10 kali lipat, dilipat gandakan menjadi 100, kemudian dikali 7, 700, itu pun masih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk akhiratnya, di dunianya pasti diganti lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan hitung-hitungan, jangan takut ya. Yaitu yang punya sawah, yang punya tanah, yang punya kebun, jual. Yang punya mobil gimana? Jual. Mobil mah punya bahkan 2-3 haji belum. Hati-hati ya. Punya kontrakan sama. Bahkan rumah juga kalau terlalu mewah itu kudu dijual untuk haji. Bikin yang sekedar cukup. Asal tadi perhatikan yang ditinggalkan juga harus tuh disisain untuk selama kurang lebih 40 hari kan. Begitu ya. Jadi jangan takut-takut. Lah katanya kayak mendingan nanti kalau dipakai haji, nanti nih anak-anak saya pendidikannya gimana? Jangan khawatir, itu udah masing-masing ada rezekinya. Apalagi tadi daripada Pak Haji mah mendingan beli mobil, nggak kehujanan, nggak kepanasan, bergengsi, betul? Salah, betul.
Hati-hati ya, ntar dalam hadis yang merupakan suatu peringatan yang luar biasa. Jadi itu yang pertama tuh. Yang kedua, keuntungan haji. Rasulullah SAW bersabda bahwa al-hajj yasfa'u arba'ami'ati min ahli baiti. Orang yang haji itu bisa memberikan syafaat kepada 400 keluarganya. Syafaat itu apa sih? Nolong, khususnya nanti di akhirat. Jadi ini orang-orang yang sudah haji nih bakal nanti di akhirat bakal bisa nolong kepada keluarganya, ya bukan 1-2 tapi sampai 400. Luar biasa ya. Makanya sangat beruntung kalau dalam satu keluarga itu sudah ada yang haji. Bahkan gua yang rujuk min jurubi kayami waladatu kawaladati umuh gitu ya. Orang itu sudah keluar dari dosa-dosa seperti dilahirkan oleh ibunya. Berarti benar-benar suci bersih. Nah, karena dalam keadaan suci bersih, makanya tadi wajar kalau doanya diijabah. Makanya nanti kalau itu bahkan ada riwayat ya, bukan aja pada waktu haji ya, begitu pulang juga tetap diijabah. Itu ada yang mengatakan sampai 40 hari. Makanya kalau nanti haji rajuan pulang ya, jangan yang diributin oleh-oleh. Ini kadang-kadang, mana ke rumahnya, mana jam-jamnya, mana sorbannya, mana sejadahnya. Ya, yang penting doanya. Kalau memang kita pengen sederhana dari Pak Haji Rajuan, kita minta ya Pak Haji Rajuan doain saya nih supaya tahun depan saya bisa berangkat. Nanti Haji Rajuan tinggal ngaminin aja. Apalagi secara khusus dikumpulin nih Haji Rajuan ngedoa walaupun pakai bahasa Indonesia ya. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini itu bisa ibadah haji. Gitu. Jadi sekali lagi jangan yang diributin oleh-oleh ya. Doa kemudian jawab. Dan yang paling utama nih keuntungan haji ya luar biasa. Itu sebagaimana Rasulullah sadaqan al-hajjul mabrur laisa laul jaza ilal jannah. Jadi yang namanya haji mabrur itu nggak ada yang layak balasannya kecuali surga. Jadi ini hanya dengan sekian juta atau sekian puluh juta sekarang ya. Lumayan ya. Di suku saatnya aja 58 juta. Kalau masuk ke yayasan berapa duit, tinggal tambah aja ya. Gitu. Tapi sekali lagi, ini kalau dibandingkan dengan surga, nggak ada apa-apanya. Tapi alhamdulillah, dengan sebab haji, itu dengan rahmat Allah, bisa dapat surga. Asal mabrur haji. Haji yang mabrur ini gimana? Ya ciri-cirinya, haji mabrur itu nanti kita lihat pulangnya. Kalau pulangnya lebih baik, itu cirinya mabrur. Seperti tadinya dia sebelum berangkat itu sholat hanya wajib, tapi ketika pulang, yang sunnah dikerjakan, itu mabrur. Tadinya sholatnya hanya di rumah saja, begitu pulang haji rajin ke masjid, mabrur. Yang tadinya ngajinya jarang, nggak ngaji bahkan ya, pulang haji rajin ngaji, mabrur. Ini kan kadang-kadang suka di sono nih di Mekah ya, itu jangankan sekilo 2 kilo 7 kilo seperti yang maktabnya di Ajiziyah kan ya, lebih dari 7 kilo itu dibelain sholat ke haram. Kalau di Ajiziyah mungkin ada mobil untuk sholat itu gratis, tapi waktu saya di Misfalah itu nggak ada, di Bahutbah nggak ada itu, terpaksa asal mau ke haram itu kudu bayar 2 lear berapa duit coba? Kalau sekarang kan 4.500 ya, bisa 5.000. Sengaja ngongkos tuh kita buat sholat berjamaah 10.000 sejalan pulang, berarti 20.000. Kira-kira di sini ada yang sengaja gitu, pengen dapat pahala berjamaah ke masjid nih lah, mau keluar ongkos, ada nggak? Bahkan kadang-kadang masih di sampingnya cuek-cuek aja. Nauzubillah ya. Ada nggak di sini? Insya Allah kan sini banyak. Sini mau pokoknya mah kalau yang udah haji mabrur. Ya itu. Nah itu indikasi setelahnya ya. Nah kemudian dari cara pelaksanaan nih yang namanya mabrur ini gini, jelas dah. Yang namanya ongkos udah jelas dari yang haram.
Jadi haji mah sebenarnya dari yang halal itu maksudnya. Haji mah sebenarnya dari yang haram juga. Atau sah aja haji mah. Nggak ada syarat udah di soalnya syarat haji terus hartanya kudu halal gitu. Nggak ada. Yang penting ada. Tapi itu tadi kalau haram itu nggak bakal bisa jadi mabrur. Sulit pokoknya. Ya, nggak bisa istilahnya itu duit haram, cuci tangan pakai haji, pakai nyantunin yatim dan lain sebagainya, nggak bisa. Tetap barang kotor najis, tetap najis. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, ya. Allah itu suci, nggak bakal bisa terima kecuali dari suci. Bahkan ada logikanya, kalau orang sedekah dari barang yang najis, infak dari dia barang yang najis, itu ibarat mencuci pakaian dengan air kencing. Gimana kayaknya? Atau bukan suci ya, malah najis. Betul. Nah, ujilah ya, jali. Itu jadi nih. Yang kedua, cirinya orang mau bakal istilahnya dia mabrur itu dalam pelaksanaannya ikhlas. Ya, di samping memang dia tahu ilmunya tuh ya, jadi hartanya halal, kemudian pelaksanaan haji menguasai manasik haji. Sebenarnya sekarang ini ada hikmahnya juga tuh, kenapa lama. Jadi ada kesempatan buat memperbaiki, buat nambah ilmunya, memperbaiki mentalnya ya. Makanya di haji itu ada 3 larangan tuh. Jangan ropas, terus apa? Jangan kusuk, jangan kidal ya. Mungkin kalau di kita ya boleh saja. Ya kan kalau ropas itu hubungan suami istri. Di sana itu Pak ya. Nih yang saya ini emang nggak tahu deh ya, nyalain. Kayak istri kayaknya hawanya nafsu aja. Makanya kalau nggak sama istri ya, pokoknya malu. Awalnya kencang gitu. Nggak tahu lah, godaan mungkin tadi ada warung ropas, jangan ropas ya. Ya sebenarnya kalau udah tahalul nggak masalah. Maka di sana juga nanti ada buat halal bahasanya gitu ya, hotel halal itu ada. Terus di sana jangan tusuk, jangan maksiat. Nah, sebab di sana kadang-kadang dirawat juga kita, sama umpamanya kita nggak sabar nih gitu ya, apalagi nih ketika ngantri di Aupat ya, ketika di Bina itu ngantri luar biasa itu ya. Kalau kita kurang sabar, itu yang ada marah-marah. Bahkan di terakhir itu jidal, jangan jidal. Ini jangankan sama orang lain, sama keluarga, suami istri sering ribut. Bisa dicek. Tapi waktu Haji Imam berdua sendiri ya. Kalau berdua Haji Imam ngalamin juga ribut sama istri. Siapa yang udah pernah berangkat berdua sama istri? Kalau nggak ribut di sana, saya jepolin. Itu rata-rata ya, supaya membuktikan rata-rata suami istri itu ribut di sono. Mungkin gambaran di Indonesia kayak gitu ya. Tuh. Segitu sama istri, sama keluarga, apalagi sama orang lain. Tuh makanya di situ jidal, hati-hati ya gitu ya. Jangan sampai dia istilahnya berdebat gitu ya, ribut gitu ya. Nah, dibilang menjalek itu insya Allah kalau sudah begitu tuh ilmunya dikuasai itu ya, insya Allah terutama keikhlasan nih untuk meraih haji yang mabrur. Apa sebabnya? Karena kalau ibadah yang lain, katakanlah sholat, itu perintahnya cuma gimana? Aqimus sholat, paling tinggi li zikri, betul? Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Puasa kutiba alaikumus syiyam, ujung-ujungnya apa? La'alakum dan takut, untuk jadi orang yang bertakwa. Tapi ketika haji dan umroh bagaimana? Wa atimul hajja wal umrota lillah. Sempurnakan haji dan umrah. Maksudnya ini udah dikuasai di ilmunya nih. Tahu ya? Itu rukun-rukun haji berapa, kemudian setiap rukun syarat-syarat juga tahu gitu tuh. Jadi jangan langsung berangkat aja, kuasai dulu tuh. Rukun haji berapa, setiap rukun itu pasti ada syarat-syaratnya, ada aturannya ya. Insya Allah itu dimanaskan, udah dipelajari gitu ya. Gitu. Sempurnakan haji dan umroh, terutama orientasinya lillah, karena Allah ya. Jangan karena pengen dipandang sama orang, jangan karena pengen dipuji sama orang ya, apalagi karena nanti kalau ibadah haji kan ada titik haknya gitu ya, kan keren gitu ya. Nah, ujubillah ya. Dan memang buktinya nih,
Kalau yang namanya ibadah sholat itu jangankan tetangga kampung, sekampung juga nggak tahu sumpah, betul? Ya serumah juga masih bisa ditipu kita sholat enggak ya? Apalagi puasa, benar? Tapi haji nih, jangankan se-RT, sekampung, sedesa, bahkan saudara yang jauh tahu, betul? Nih di sini nih, kalau kita nggak ikhlas, udah jauh aja daripada yang namanya mabrur. Nauzubillah min. Makanya udah dari sekarang pasang niat ya. Pokoknya saya mah haji bukan karena pengen disebut haji, orang mau nyebut haji, mau kagak terserah, gitu ya. Begitu. Insya Allah itu namanya ikhlas ya. Terutama tadi kita pelajari itu bagaimana tentang manasik haji ya, rangkaiannya juga yang namanya akhlak itu berupa ropas, jidal dan kusuk itu harus dihindarkan insya Allah. Nah itulah sekurang-kurangnya 3 keuntungan ibadah keuntungan haji bagi orang yang haji. Mudah-mudahan jadi keyakinan buat haji Juan. Dan kira-kira saya tanya nih, kira-kira kita mau nggak nih? Pengen nggak? Pengen ya? Punya duitnya nggak? Hah? Ada duitnya nggak? Nah, kalau pengen ibadah haji ya, nih tipnya sekurang-kurangnya ada 5 nih saya kasih ya. 1, nabung dari sekarang. Daftar, kalau udah ada daftar ya. Daftar dulu kalau udah ada. Porsi alhamdulillah walaupun sekarang dananya 58 juta ya, tapi porsi masih 25 juta kan? Masih 25 juta kan nih sekarang ya? Itu jadi yang punya uang 25 juta di tabungan, kalau ada mobil jual, daftar dulu. Sebab bagaimana dia bisa berangkat haji kalau nggak daftar, betul? Ada katanya dia belum ada 25 juta belum ada nih, bagaimana? Nabung. Nggak apa-apa sehari 5.000 juga. Jadi jangan kita kalau sehari 5.000 apalagi 1.000 sampai kapan? Pokoknya yang penting kita udah niat Allah dinyukupin nanti. Kan yang namanya haji yang paling kuat bukan karena ada, betul? Tapi karena nasib. Bisa jadi nih dia. Padahal nabung setiap hari 1.000 ya. Ya setahun baru juga berapa? Itu 10 tahun juga belum cukup, betul? Tapi karena Allah yang cukupin, itu Allah ketuk tetangganya, saudaranya. Noh hajiin si Anu. Bisa gitu nggak? Makanya nabung ya. Jadi bohong orang. Saya pengen haji. Tapi nggak mau nabung. Katanya guys, saya mah emang kerjaannya ini kan serabutan, nggak pasti. Kalau dagang udah ketahuan, kalau yang namanya kerja udah ketahuan gaji ya. Saya mau serabutan, boro-boro buat nabung sehari kekurangan gitu ya. Jangan pesimis. Jangan kalau ditanya orang kapan haji, boro-boro, jangan ya. Innallaha ma'ajoni abdi. Allah bagaimana perasaan kita. Kalau kita pesimis susah bakalan. Tapi kalau kita optimis, insya Allah dimudahin nanti. Jadi hidup nih ya, pantangan kita ngomong susah, jangan, lagi susah juga. Ya, ini kadang-kadang mau boro-boro lagi susah, lagi senang aja kakak, karena pengen dikasih orang lain, pura-pura susah. Ada di sini gitu ada. Gitu ya. Jangan, hidupnya jangankan lagi senang, lagi susah juga pantangan ngomong susah. Itu rahasianya ya. Ini yang mantap orang susah aja, karena dia jangankan susah, kaya juga, belaganya susah aja. Itu tadi disusahin, buktiin. Nauzubillah min jali. Ya, jadi itu tuh nabung ya. Jangan khawatir nanti Allah cukupin. Yang kedua, yang ketiga ya, itu ada sholawatnya. Kalau pengen bisa berangkat haji cepat ya. Bagaimana? Khusus itu mau khusus ya ada ya. Khusus itu nggak bisa dipublikasikan apa ya. Rahasia. Yang ketiga, yang keempat ya. Baca surat Waqiah seharinya 41 kali. Kuat? Bisa nggak? Minimal setiap malam dah ya, sekali ya. Mau tidur baca ya. Iya, cuma yang lebih mantap lagi kalau udah berdasarkan ijazah gitu ya. Itu lebih tajam, lebih maju. Walaupun secara umum juga orang yang baca Waqiah nggak bakal fakir. Memang itu boleh-boleh aja secara umum. Tapi kalau pengen manjur itu ijazah secara khusus. Kemudian apa lagi supaya bisa berangkat haji? Ya kita udah pada almani ya, nabung udah,
daftar udah, nabung daftar nggak bisa, nabung juga nggak bisa nih. Kemudian baca sholat juga belum dikasih tadi, belum dijajahin. Wakil juga tadi katanya kudu pakai ijazah lagi ya. Nah, kalau yang punya surat tanah, keluarinnya surat tanah, nggak perlu dibaca. Ya, tinggal kasih aja tuh ke Pak RW tuh ya. Tutup aja. Surat tanah, surat mobil ya. Coba. Nah itu. Nah bagaimana nih kalau yang kelima itu nggak ada nih, tapi kita pengen dapat pahala haji dan umroh. Nah diantaranya nih yang pertama nih, baru ini motivasi buat yang belum haji tapi pengen dapat pahala haji nih ya, jangan khawatir, tenang pokoknya mah. Kalau sampai mati dia itu belum haji, dapat pahalanya. Apa diantara yang pertama, Rasulullah sabdakan, man masa ilas maktubatin fil jamaah kahajatin. Jadi siapa orang yang berjalan nih untuk sholat wajib dengan berjamaah ke masjid pastinya ya, itu setiap kali dia jalan ke masjid untuk sholat berjamaah, ya berjamaah kan di masjid aja, di musola juga bisa ya, atau kalau di masjid aja, di sini ini musola atau masjid? Musola ya, sama aja. Yang penting mah berjamaah, di sana nggak ada keterangan masjid nggak. Pokoknya mah man masa ila maktubatin fil jamaah fahiya kahajatin gitu ibaratnya ya. Jadi siapa orang yang jalan untuk sholat berjamaah, dia itu pahalanya seperti haji. Jadi kesimpulannya yang pertama, kalau pengen dapat pahala haji, jangan lewatkan sholat berjamaah, insya Allah. Juga kan sholat berjamaah seandainya kita masih bodoh, nanti imam tuh kita ditombokin, dicukupi, disempurnain ya. Ini menurutnya goblok, sholat sendirian aja. Nah, apa harapannya gitu ya. Nah yang kedua nih, jadi bukannya berarti kita berapa hari, berapa waktu, berapa hari, berapa bulan, bukan ya. Pokoknya setiap kali dia berangkat sholat wajib berjamaah, itu setiap itu pula udah dapat pahala haji. Tapi jangan mentang-mentang gitu, begitu dapat duit nggak mau haji lagi ya, itu mau pahala. Nah yang kedua nih, dalam suatu hadis Bukhari Muslim ada jelas ini, sahih jelas. Jadi pernah nih dulu orang-orang fakir muhajirin khususnya ya, datang kepada Rasulullah SAW. Ini kalau kayak sekarang mah demo ya, demo. Tapi demonya bukan ngeributin dunia, bukan tentang penaikan pajak, bukan, dan lain sebagainya. Ini yang didemoin, yang dilakukan kata orang-orang fakir itu Zabah alul husur. Enak orang-orang husur, mereka itu mendapatkan kedudukan yang tinggi dan kenikmatan yang terus-terusan. Memang mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya artinya mereka sholat kami bisa, mereka puasa kami bisa. Tapi ini karena ada keutamaan harta, itu mereka bisa haji, bisa umroh, bisa sedekah, bahkan bisa jihad. Tuh. Bagaimana ya Rasulullah, saya pengen jasa nih, dapat pahala haji, dapat pahala umroh, dapat pahala sedekah, dapat pahala jihad. Tuh. Demonya gitu. Kira-kira ada nggak sekarang nih orang yang demonya begitu, ada nggak? Hah? Nggak ada kan ya, rata-rata tentang bagaimana nih undang-undang omnibus gitu ya dan lain sebagainya ya. Dunia intinya nggak ada yang namanya urusan akhirat. Tapi itu kaum muhajirin zaman Rasulullah itu demonya tentang itu, kecemburuan pengen dapat keutamaan. Akhirnya kata Rasulullah gimana? Kamu pengen melebihi daripada mereka walaupun kamu nggak punya gitu ya. Sekurang-kurangnya kamu seperti mereka walaupun kamu nggak punya harta. Betul ya Rasulullah. Nah itu gampang. Tipnya mudah. Apa? Jangan ketinggalan, jangan malas. Ya, setiap habis sholat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu minimal. Kalau mau disempurnain dengan Allahu Akbar kabiru walhamdulillah katsiran subhanallah wasilah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu setiap kali kita habis sholat baca itu udah dapat pahala haji dan umroh ya, bahkan sedekah dan jihad. Keruan dah sholat sama puasa mah.
Nah makanya nih ya, kalau kemana-mana nih, saya mah makanya tuh minimal yang namanya tasbih itu nggak ketinggalan. Jadi kalau bukan HP aja, HP juga nggak ketinggalan sih, HP juga ya. Tapi yang namanya tasbih kayak gini nggak ketinggalan nih. Sebab kalau kita pakai tasbih mah itu walaupun zikir bari jalan kita bisa khusyuk. Kita tinggal fokus kepada artinya aja. Ya. Tapi kalau kita nggak pakai tasbih, itu zikir, jangankan jalan, kita di tempat aja diam, itu nggak usah. Apa sebabnya? Kita fokusnya ke hitungan, betul? Ya, mikirin subhanallah berapa nih, walaupun jari-jari ya. Jadi nggak mikirin artinya. Tapi kalau pakai tasbih, itu kita hitungan udah ada di tasbih, tinggal ngituin artinya. Itu kan yang namanya zikir itu tadi saya baru ngaji dari Kampung Melayu ya. Jadi ini maaf nih saya rada lambat ya, saya dari Kampung Melayu. Tahu Kampung Melayu? Wah, untung itu dari Kampung Melayu saya cuma 40 menit kemari ya. 40 menit. Jadi dari Solo tarik tadi kalau nggak salah jam 7 lewat 40. Nyampe sini jam 8 lewat 10. Berapa tuh? 30 menit ya? Kampung Melayu 30 menit. Rosi. Ya. Ya. Nah itu pas saya ngaji tadi Fathul Muin ya, itu diantara katanya zikir kalau pengen dapat pahala nih, yang pendapat kaul yang mutamat itu kudu tahu artinya. Baca subhanallah apa artinya, alhamdulillah apa artinya, Allahu akbar apa artinya, dan seterusnya. Kecuali kalau Quran walaupun nggak tahu artinya nggak masalah. Tapi baik jamaah ya tahu artinya. Kenapa? Bagaimana kita bisa ngikutin kalau nggak tahu artinya, betul? Untuk Al-Quran jadi imam itu kan kudu diikutin. Kalau pengen bisa diikutin harus tahu artinya ya. Itu kalau Al-Quran mah memang walaupun nggak tahu arti juga pada dasarnya dia dapat pahala. Nah makanya kata Sayyidina Ali nih, ketika baca Quran di dalam sholat itu satu hurufnya dibalas 100 kebaikan. Kalau di luar sholat punya wudhu, tahu artinya satu huruf 50 kebaikan. Di luar sholat punya wudhu nggak tahu artinya Al-Quran itu satu huruf 25 kebaikan. Nah terakhir dia nggak punya wudhu itu tetap masih dapat pahala 10 setiap hurufnya. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Orang yang baca Quran satu hurufnya itu dibalas 10 kebaikan. Itulah yang baca Quran yang nggak punya wudhu dan di luar sholat juga nggak tahu artinya, udah dapat pahala. Jadi itu ya. Yang kedua intinya kalau pengen dapat pahala haji dan umroh ya, bagi yang belum haji dan umroh itu dengan jangan males, jangan ketinggalan untuk zikir setelah sholat insya Allah. Nah yang terakhir mungkin ya, jadi 3 aja ya, kalau semua banyak ya. Jadi ini misalnya nih buat haji rajuannya dapat, buat jamaah juga yang belum haji dapat nih ya. Terus ceramah saya begitu tuh. Ini kadang-kadang ceramah manasik haji nyeritain manasik atau gak nyambung jamaah ya. Atau haji rajuan diceramain manasik udah ngerti, yang lain diceramain manasik atau kagak ngerti, kagak nyambung. Nanti kayaknya mah kalau udah panggilan mah dimanasikin. Makanya saya mah udah ceramah saya mah intinya keuntungan haji itu apa, terus bagaimana cara meraih supaya bisa haji, juga kalau yang belum bisa juga bagaimana tetap minimal supaya dapat pahala haji. Nah yang terakhir nih ya, untuk dapat pahala haji itu ya setiap paginya nih kita bangun tidur, itu di dalam kitab Nasulibat ada ya, kita niatin di hati untuk nolong kepada orang yang dizolim dan memenuhi hajat mereka. Itu mah kalau udah diniatin mah mau ada mau kagak udah dapat pahala haji dan umroh. Jadi jangan pagi-pagi kita kosong aja, apalagi yang ada kita malah ngerungsing gitu ya. Itu kadang-kadang ada pagi-pagi marah-marah nggak ada judulnya. Udah niatin. Jadi kita pagi ini saya kalau ada orang yang dijolimin saya tolong, kalau ada orang yang butuh saya bantu, gitu pasang. Itu mah mau ada mau kagak udah dapat pahala haji. Apalagi kalau memang ada mah dapat keuntungan nolong, dapat keuntungan membantu gitu. Itulah ya. Dan juga nih yang terakhir mungkin ini ya adalah kita baca itu sering hadirin nih kalau ada orang walimatus safar hadirin ya. Dan di sana pasti nanti ada baca talbiyah dalam rangkaian musofahah. Musofahah itu apa? Selaman.
Jadi memang etikanya ya, kalau berangkat haji nih, itu yang pengantinnya, yang mau hajinya itu minta maaf datang. Makanya ntar beliaunya keliling ya. Tuh. Apalagi kudanya mah setiap ini. Tapi kalau beliau udah dikumpulkan ini ya. Nah nanti kalau pulangnya mah bapak-bapak hadirin, ibu-ibu yang datang. Tapi tadi jangan langsung minta korma, minta oleh-oleh ya. Apa? Doa. Itu yang penting mah ya. Dan nanti ketika baca talbiyah ya kan nanti muter ya. Jadi kondisional aja, kalau memang perempuan laki-laki ya. Jangan umpamanya laki-laki perempuan sampai bersentuhan, cium tangan, apalagi berpelukan mah ya, kecuali mahram. Lain lagi tuh mah ya. Gitu ya. Dan nanti ketika kita berpelukan atau salaman minimal ya kita doain. Kalau Pak Haji Wajannya mohon maaf dan doa ya, kita tinggal jawab aja mabrur gitu aja ya. Ya. Jadi nanti kalau kata Haji Wajan maafkan saya, doain saya, nanti jawabnya mabrur gitu aja ya. Iya. Apalagi kalau tambahan lagi berkah selamat mabrur gitu aja ya. Ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat baik bagi hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya kepada Bapak Haji Rajuan ya. Dan selanjutnya sebelum itu dengan doa ya, mari kita sama-sama baca talbiyah sebagai mengiringi daripada musofanya Bapak Rajuannya. Siapin ya. Sekarang aja terjadi doanya terakhir ya biar nggak doa udah dalam pada diampura dosanya tajam gitu ya. Ya, siapin nih. Saya yang ngirim talbiyah, yang jawabnya siapa nih? Ayo, Pak Haji itu. Ya. Siapin nih. Jamin. Ya. P minum. Ya karena ini mungkin gelombang kedua ya Pak Haji Rajuan, makanya ini langsung gak Mekah dulu pasti ya. Ya. Jadi ntar saya baca sendiri, Rarika ya terjawab rame-rame ya, bareng-bareng. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Yang minyak di depan, yang minyak di depan. Ya, yang minyak di depan ya. Ya. Pergi haji ke tanah suci, memenuhi panggilan ilahi dengan penuh syukur di hati, bahagia tiada berperi
semoga selamat di dalam bakti, mendapatkan ridho Rabbi. Kota Makkah Al-Mukarramah dipenuhi tamu yang berkah dari seluruh penjuru dunia, memakai pakaian yang sama, menyeru panggilan Tuhan yang Esa, memohon ampunan segala dosa. Berputar 7 kali mengitari Ka'bah yang suci. Saya berjalan penuh arti, Safa Marwah yang dijalani, mencari ridho Rabbil Izzati, anugerah pahala hari nanti. Hukum di tanah Arafah tanggal 9 Zulhijjah, padang yang penuh sejarah dari Nabi Adam dan Hawa, berdiri tegak di Jabal Rahmah, mengangkat tangan mengucap doa. Muzdalifah dan juga Mina, di
disinggahi dengan ramainya tamu-tamu Allah di sana, melempari jumroh yang 3, mengingat kisah Nabi yang mulia, mendapat ujian tidak terhingga. Puncak ibadah wukuf Arafah, tempat munajat himpunan doa, mengambil batu di Musdalifah untuk melontar jumroh yang di Mina, ziarah ke makam Nabi tercinta, syafaat Nabi harapan kita. Makom Nabi tercinta, syafaat Nabi harapan kita. 40 fardu sempurnakanlah, salat di masjid utamakanlah. 40 fardu sempurnakanlah, salat di masjid utamakanlah. Mohon ampunan tobat nasuha, setiap saat tetap gelisah. Haji yang mabrur balasannya surga, semoga amal tetap makbulah. Haji yang mabrur balasannya surga, semoga amal tetap makbulah.
Allah limpahkan, syafaat Nabi jadi jaminan, haji yang mabrur dapat ampunan, seperti bayi yang dilahirkan. Haji yang mabrur dapat ampunan, seperti bayi yang dilahirkan. Saudaraku semua, berdoalah pada Yang Esa, moga yang pergi ibadah mendapat haji yang berkah, rahmat Allah yang melimpah, pulang dengan bahagia. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin, amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin, amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Wasallim wa barik alaihi wa alihi. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan dengan pembacaan talbiyah dan musabahah itu ya untuk Bapak Haji Ridwannya diampuni dosa-dosanya, kemudian dijabah doanya, dan untuk kita mudah-mudahan bisa juga menyusul beliau insyaallah. Mungkin dan untuk Haji Ridwan khususnya mudah-mudahan diberikan haji yang mabrur, perjalanan yang disyukuri, kemudian dosa-dosa diampuni, amalannya diterima, yang paling utama perjalanannya atau perniagaannya tidak akan rugi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma sholli ala sayyidina wa akhirin wa barik wa sallim wa ala sayyidina ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa li walidina wa li masyrikin wa li kulli jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimat Allah ya min alamat. Allahumma ja'al lil haji rajwan wa zajati wa man mahub hajan mabrur wa sa'an masrujan dan makbu amalan maqbul wa tijaratan lan tabur. Allahumma ja'allahu ma hajan mabrur wa sa'an masrujan makbu amalan maqbul wa tijaran tabur. Allahumma jallahu mahajan mabruasan masrajan dan makruh wa amalan mutaqabbal wa tijaran tabur. Allahumma hasil maqasidina fid dunya wal akhirah barik khususan bi haji rajan wa jawjadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi jamil. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.